Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah hari ini kita mau belajar ya. Sudah siap kalian belajar untuk coding hari ini? Siap. Siapin dulu ya. Oh, sebelumnya maaf, siapin dulu. Siapa? Sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Baik. Doa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nailul, Hadir Bu. Nursita, Hadir Ibu. Nurul Azira, Hadir Bu. Nabila, Hadir Ibu. Melinda, Hadir Ibu. Syafradita, Hadir Ibu. Yunita, Hadir Ibu. Umunaya, Hadir Ibu. Win, Hadir Ibu. S. Gaisani, Hadir Ibu. Siti Nurjumia, Hadir Ibu. Nurfaini, Hadir Ibu. Nabila Bajo, Hadir Ibu. Tasya, Hadir Ibu. Rami, Hadir Bu. Sarasmita, Hadir Bu. Naila, Azira. Hadir Ibu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya. Nah, hari ini seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, kita kan mau belajar tentang kecerdasan artifisial ya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran dari kecerdasan artifisial tersebut, atau yang biasanya kalian sebut apa? AI. Nah, bisa dilihat di TV Smart, kalian sudah bisa lihat. Jadi kalian tujuan daripada kita belajar di sini, kalian awal-awalnya harus mengenal AI, mengenal alat-alatnya, kemudian cara menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah boleh dibantu baca. Siapa yang mau membaca? Nabila boleh? Yang kedua, Peserta didik dapat memahami etika penggunaan AI dalam pembuatan konten digital. nah contohnya seperti apa itu etika penggunaan AI? Ada yang bisa menjawab? Nailul? Jadi etika, yang namanya juga etika berhubungan dengan moral ya. Jadi kalau kita mau melakukan atau melakukan diseminasi atau penggunaan konten digital di platform-platform, itu kita harus memperhatikan etika sesuai dengan hukum IT di Indonesia. Begitu ya. Nomor 2. Untuk nomor 3 selanjutnya adalah menggunakan berbagai alat dan metode untuk menghasilkan. Metodenya otomatis yang harus dengan AI ya. Nah, untuk menghasilkan konten di digital yang pastinya harus kreatif dan original, buatan kita sendiri. Nah, next adalah kalian masih itu ya kurang semangat ya, gimana kalau kita explain dulu. Ya, ayo siap, kita mau senang nih. Saya mau kasih besar suara dulu. Ibu belum? Ya. Terus melangkah maju, kurai mimpiku dengan semangat.
dibaca, adakah perbedaan di kedua gambar ini? Ada. Coba sebutkan. Ada yang mau menjawab? Oke. Oke, jadi pada gambar 1 itu terdapat gambar kucing tidur di ban kuning di atas tulang. Dan gambar 2 kucing tidur di atas batang pohon. Ya. Itu perbedaan ya. Jelas ada bedanya karena sudah terlihat. Tapi untuk selanjutnya kita lihat apakah ada yang tahu persamaan kebalikannya. Yang di belakang ada yang mau jawab? Dari sini? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, kita lihat sama-sama jawabannya. Next adalah ini jawabannya. Nah, kedua gambar tersebut itu bukan potret ya, jadi dibuat oleh kecerdasan artifisial atau yang biasa kita sebut AI. Karena AI, maka pembuatan gambar tersebut pastinya waktunya tidak memakan banyak waktu, kurang dari 1 menit. Nah, kalau yang berikut ini adalah prompt. Biasa kalau kita main-main dengan AI itu kita menggunakan prompt atau namanya perintah ya. Jadi kita punya contoh-contoh untuk tools AI yang sering kita perintah-perintah. Ibu pasti yakin kalian sering menggunakan AI dengan memberikan prompt-prompt ya seperti itu. Nah, misal ada promptnya seperti ini. Seekor anak kucing, boleh dibaca. Seekor anak kucing belang abu-abu tidur di atas balok kayu di bawah sinar matahari yang hangat di antara gunung. Ya, oke. Itu contoh daripada prompt di gambar keberapa? Kedua. Oke, gambar kedua. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke, nah di sini ya, pemahaman kita tentang pembelajaran ini. Apa sih yang bisa dikaitkan dengan jurusan kalian? Kalian ini kan asisten kepala dan caregiver ya. Apa hubungannya kita belajar AI dengan jurusan kalian? Seperti contohnya di sini, yaitu yang sudah Ibu rangkum pemahaman untuk kalian, yaitu apa? Nah, di pembelajaran kalian ini di pelajaran jurusan sudah sampai di mana? Pelajaran prima. Ada pelajaran prima, ada apa lagi satu lagi? Ada yang saya pernah dengar itu komunikasi terapeutik ya. Nah, jurusan kalian dengan dunia sehari-hari ini ya, kemudian kalian bisa mengintegrasikan AI ya dengan jurusan kalian. Contohnya kalian bisa menggunakan teknologi ini menghasilkan apa namanya sebuah konten ya, kalian pasti sering dong nonton konten ya kan. Nah, kalian bisa menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan karya-karya atau konten di digital, pastinya konten yang kreatif dan original. Kemudian, nah ada 3 poin jika kalian mau berkreasi digital. Yang pertama, konten itu sendiri, kalian pastinya sudah sering dong nonton konten-konten digital ya. Nah, kalian mengenal kontennya seperti ini, kemudian alat-alatnya seperti apa, cara-caranya bagaimana, itu kalian harus mengenal terlebih dahulu. Nah, pemanfaatan AI. Nah, sekarang di sini kita sudah masuk nih di pemanfaatan. Mungkin ada konten digital yang tidak menggunakan AI, ya kan? Kalian sering nonton kan di platform media sosial. Nah, sekarang kita mengkombinasikan konten tersebut dengan menggunakan AI, yaitu pemanfaatan AI dalam pembuatan konten digital. Yang terlebih kita tidak melupakan etika, ya kan? Nah, seperti yang kita ketahui banyak nih konten-konten digital yang menjurus ke hal yang negatif. Contohnya jadi plagiarisme, kemudian bullying dan lain sebagainya. Karena itu tidak memperhatikan
undang-undang ITE di Indonesia. Jangan lupa sebagai pelajar di SMK 5 Kota Ternate, kalian jika membuat konten digital yang kedepannya ini ya, yang mengkombinasikan dengan AI, wajib diperhatikan hukum undang-undang ITE ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang saya sebutkan tadi. Pernah tidak kalian menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain? Nah, ada kan fitur-fitur yang biasanya kalian bikin konten nih pakai fitur-fitur yang seperti itu, yang ada tidak? Ada. Apa yang biasa dipakai fiturnya? Filter wajah. Filter ya, biar cantik gitu ya. Kemudian pengaturannya dan lain-lain. Kemudian, nah ini sudah masuk nih. Pertama tadi kalian sering melihat konten ya kan. Yang kedua yaitu mendengar tentang AI yang bisa membuat gambar, bahkan video. Sudah pernah ada yang coba atau hanya tahu saja? Hanya tahu. Belum pernah mencoba ya? Nah, bagaimana jika hari ini kita mencoba menghasilkan karya seni lewat AI? Mau ya? Mau. Nanti kita belajar, insya Allah. Nah, ini ya konten digital ya untuk selanjutnya. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, konten digital itu dibagi ya. Ada berupa, kita bisa menggunakan AI ini, yaitu konten digital itu ada 3. Yang saat ini kita mau pelajarin 3, yaitu konten digital yang untuk teks, kemudian konten digital untuk gambar, kemudian konten digital untuk video. Nah, untuk teks ini Ibu yakin kalian sering sekali menggunakan, ya kan? Ada yang tahu contohnya apa? Coba, ada yang tahu tidak? Angkat tangan. Pernah dengar ChatGPT? Pernah. Pernah, tapi kalian pernah tidak menggunakan? Pernah. Itu yang dinamakan kecerdasan artifisial melalui teks. Jadi kalian misalnya nih ada tugas untuk membuat materi presentasi, Microsoft Office Word dan lain-lain, kalian bisa menggunakan AI ini ya sebagai bantuan untuk membuat tugas kalian. Next, ini kita ada ya, ini memang sejarahnya 9 pilar ini kita bisa lihat internet, big data dan lain-lain seperti ini. Ini kita ketahui saja seperti itu. Nah, tujuan utama adalah menghasilkan konten baru, kemudian memperoleh hasil karya ya di masa depan. Tapi otomatis harus yang sesuai dengan etika. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada konten digital itu berdasarkan jenisnya. Ada yang teks ya, kita bisa membacanya lewat website, blog dan lain-lain. Kemudian gambar, ada foto, bisa gambar kucing tadi ya, termasuk ya gambar. Bisa diunggah di platform media sosial. Kemudian video. Nah, saya mau perlihatkan, ada juga aplikasi ya dan audio. Jadi kalian pernah tidak bicara dengan AI, yaitu contohnya seperti chatbot begitu? Belum pernah. Kayak misalnya itu diinstal di HP, ya chatbot. Kita bisa bicara dengan dia. Itu suatu aplikasi. Tapi sepertinya itu terlalu belum ya, kan belum ada di dipahami maksudnya. Jadi kita saat ini masih fokusnya di teks, gambar dan video. Oke, jadi saya mau memperlihatkan bagaimana sih penerapan si AI ini melalui sebuah skenario cerita. Kalian nonton dulu nih. Binar, si penggagas ide. Di sebuah lokakarya yang penuh dengan kabel warna-warni dan layar berkedip, seorang penemu cerdas bernama Maya memberikan sentuhan terakhir pada ciptaan terbarunya. Dia adalah Binar, sebuah robot dengan mata yang bersinar penuh rasa ingin tahu, tetapi otaknya masih kosong seperti buku yang belum ditulis. Sekarang, waktunya untuk belajar, kata Maya. Dia tidak memberikan Binar baterai atau minyak. Sebaliknya, dia membawakan setumpuk besar buku cerita, ensiklopedia bergambar, dan katalog seni. Ini adalah makanan untuk pikiranmu, bisiknya. Binar mulai membaca. Matanya memindai setiap halaman, menyerap setiap gambar, setiap kata, dan setiap cerita. Dia belajar tentang kucing yang mengejar benang,
menjulang tinggi di atas awan. Binar, coba gambarkan aku seekor kucing, pinta Maya. Binar mengambil pensil digital, dan dalam sekejap, dia menggambar seekor kucing yang sempurna, persis seperti yang ada di salah satu buku. Maya tersenyum. Bagus sekali, kamu punya ingatan yang hebat. Tapi sekarang, kata Maya dengan tatapan menantang, gambarkan aku sesuatu yang belum pernah ada, sesuatu yang hanya ada dalam imajinasimu. Otak Binar mulai bekerja. Dia mengambil ide tentang kucing dari satu buku, lalu dia mengambil ide tentang sayap kupu-kupu dari buku lain. Dia menggabungkan keduanya, mencampurkannya, dan menambahkan sedikit percikan imajinasinya sendiri. Binar membalikkan tabletnya. Di layar, ada gambar seekor kucing berbulu halus dengan sayap kupu-kupu raksasa yang berwarna-warni. Mata Maya berbinar karena takjub. Binar, ini luar biasa. Kamu tidak hanya meniru, kamu berkreasi. Sejak hari itu, kemampuan Binar tumbuh pesat. Dia tidak hanya menggambar. Dia bisa menulis puisi tentang bulan yang terbuat dari keju, mengubah musik yang terdengar seperti hujan di musim semi, dan bahkan merancang bangunan yang melengkung seperti cangkang siput. Maya dan Binar menjadi mitra. Maya akan memberikan ide awal. Bagaimana kalau kita membuat mobil yang bisa terbang? Dan Binar akan menghasilkan ratusan desain yang unik dan tak terduga. Membantu Maya melihat kemungkinan yang tidak pernah dia bayangkan. Binar bukanlah mesin peniru. Dia adalah mesin penggagas ide, sebuah generator kreativitas. Dengan semua pengetahuan yang telah dipelajarinya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Dan itulah teman-teman, inti dari kecerdasan buatan generatif. Ya, oke. Jadi dari Binar tadi kita bisa menarik kesimpulan. Jadi AI itu ketika kita berikan prompt atau perintah, dia nggak langsung sesuai dengan yang kita mau. Ya, kita harus memintarkan dia dulu. Intinya kayak bahasa gampangnya kasih pintar dia dulu gitu ya. Jadi kayak contoh kita pertama kali memberikan prompt, ya. Kemudian dia keluar satu hasil. Nah, hasil itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak si Binar ini ya. Awalnya kan dia dikasih buku tuh sama si Maya tuh. Itu kayak seakan-akan kita memberikan satu prompt ke si AI ini ya, si Binar ini ya. Dikasih prompt, kemudian ketika hasilnya tidak sesuai, nanti kita kasih prompt lagi, prompt berulang-ulang. Dia sampai membentuk suatu pola, yaitu mengenali pola kita AI ini. Jadi ketika kita sudah memberikan prompt berulang-ulang, maka dia semakin sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi begitu juga dengan Binar atau AI, dia bisa berimajinasi seperti yang kita perintahkan. Seperti itu ya simpulannya dari si Binar ya. Nah, karena kalian sudah paham nih cara penggunaan AI-nya, tata caranya, kemudian tools-toolsnya, kita coba ya. Saya mau belajar nih, kita belajar sama-sama menggunakan beberapa tools AI. Ada yang tadi disebutkan ChatGPT, kemudian Canva, dan Gemini. Nah, pertama kita lihat dulu ada LK di sini yang bisa kalian buat. Untuk contoh ya, untuk LK pertama, yaitu pertama kita buka ChatGPT, kan sudah bisa pakai untuk laptopnya ya. Kalian bisa ketikkan ChatGPT di situ. Caranya seperti ini. Kita buka formnya dulu. Nah, buka ChatGPT. Nah, di sini kita bisa mengetikkan prompt, yaitu karena berhubungan dengan, oh iya, saya punya satu lagi untuk kita membuat apa begitu. Nah, di sini ada studi kasus. Nah, ini studi kasusnya. Apa yang perlu kita buat di AI tadi atau kecerdasan artifisial dari awal ChatGPT?
Pertama ini ya studi kasusnya ya. Jadi kalian di ChatGPT ini kita meminta contohnya seperti skenario begitu ya. Dia bagaimana tahapan-tahapan sesuai dengan jurusan kalian, yaitu berhubungan dengan apa kalau misalnya kita menerapkan teknik ini. Menerapkan, coba ada yang bisa membaca pakai ini tadi ya. Kasih ini kalau itu sudah ada ini. Nah, coba studi kasusnya boleh dibaca. Peserta didik diminta untuk merancang, memproduksi, dan mengevaluasi konten video pendek yang kreatif dan original menggunakan AI untuk penerapan teknik komunikasi terapeutik pada pasien anak yang menolak minum obat. Nah, kita mau membuat suatu konten yang seperti itu ya. Nah, dari awalnya kita meminta bantuan pada ChatGPT ya. Kita berikan prompt untuk ini rancang konten. Oke, dari ada yang punya ide bagaimana kita harus memberikan prompt di ChatGPT? Buatkan skenario begitu ya. Ya. Untuk membuat pasien anak yang mau minum obat. Oke, kita enter. Nah, misalnya kita sudah dapat nih teksnya nih, ya kan? Teks-teksnya seperti ini. Nah, teks-teksnya sudah dapat, kalian bisa baca nih, kalian sudah keluar imajinasi. Mungkin kalian ingin memberikan perintah baru ke ChatGPT, boleh. Misalnya kalian sudah cocok, ini contoh untuk teksnya ya, konten digital yang untuk teks. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk Canva ya. Nah, Canva untuk menghasilkan gambar. Nanti kalau kalian punya akun ID Belajar Sudah Ready, nanti saya bantu ya. Untuk sementara kalian bisa pakai, kita bisa pakai itu punya. Nah, contohnya apa nih? Buatkan gambar apa nih? Gambar seorang perawat ya kan? Seorang perawat yang sedang membujuk pasien anak untuk minum obat. Nah, mungkin ada beberapa imajinasi lain. Kalian boleh menggunakan sebetulnya kita klik Canva dulu ya. Oke, baik. Kita berikan pakai Inggris dulu. Seperti ini, mungkinnya kita bisa ambil salah satu, kemudian kita download. Nah, kita sudah dapat gambarnya. Nah, gambar ini kita mau buat suatu konten, divideokan begitu ya. Jadi kita bisa tulis promptnya itu di Gemini. Gemini ini jika kita mau membuat video, kita bisa dari Gemini ya. Tapi dengan catatan kita harus membuat akun kita sebagai pro. Jadi jika kalian akunnya ini bukan akun ID Belajar ya, akun Gmail biasa. Nah, kalau seandainya kalian ketika membuka akun tersebut kemudian ada di sini update ya, maka kalian bisa klik di situ. Tapi ini berbayar ya. Nah, di sini saya punya sudah pro. Kemudian kita minta Gemini untuk
membuatkan video ya, kita tambahkan foto tadi yang di download tadi. Nah ini, nah videonya sudah masuk, lalu kita berikan perintah. Perintahnya adalah bagaimana? Membuat seorang perawat membujuk ya, membujuk pasien anak pasien anak obat dengan senyum dan bahasa yang lemah lembut, gitu ya bahasanya. Biasanya ini membutuhkan waktu agak kurang lebih 1 atau 2 menit. Selagi kita menunggu hasil daripada videonya, kalian sudah boleh nih bentuk kelompok ya, supaya kita mau kerja seperti yang ada studi kasus tadi itu. Kalian tugasnya seperti itu ya, sudah boleh bentuk kelompok, kemudian kalian sudah boleh mulai bekerja. Yuk. Apa bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ini kayaknya juga pasti sepertinya kita harus menambahkan perintah untuk si perawat ini bicara apa ya, supaya dia keluar suaranya. Sudah keluar bentuk video ini short movie, kalian bisa menggunakan potongan-potongan video ini, kemudian digabungkan, bisa di capture ya, bisa di-convert juga untuk dijadikan short movie. Ini sudah keluar, cuma nanti kita berikan perintah lagi teman-teman ya, kalian boleh explore di situ, silakan boleh.
kelompok yang sudah boleh mempresentasikan hasil kerjanya? Ada. Ada, ayo maju yuk. Buka bisa kalian kasih kasih misalnya dibentuk sebagai presentasi. Oke, coba yang lain perhatikan, ada yang mau presentasi. Ayo mulai. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Masih semangat kan? Masih dong. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya serahkan kepada ini pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gambar AI yang menunjukkan seorang perawat yang sedang merawat pasien anak untuk meminum obat. Jadi gambar AI di samping ini menunjukkan seorang perawat yang sedang merawat pasien anak untuk meminum obat. Berarti perawat tidak hanya memberikan obat, tapi juga menggunakan pendekatan yang tepat agar anak mau dan merasa nyaman saat minum obat. Anak biasanya sulit minum obat karena takut, rasanya pahit, atau belum mengerti pentingnya obat. Dari sini saya akan menjelaskan langkah perawat saat merawat pasien anak agar mau minum obat. Yaitu yang pertama, membangun kepercayaan anak. Perawat menyapa dengan ramah, tersenyum, dan berbicara lembut supaya anak merasa aman. Yang kedua, menjelaskan dengan sederhana, misalnya ini supaya kamu cepat sembuh dan bisa main lagi. Tiga, menggunakan pendekatan bermain, bisa dengan bercerita atau menunjukkan obat seperti permen atau menggunakan mainan agar anak lebih rileks. Yang keempat, memberikan keinginan kecil, contohnya meminum obat dengan sendok atau pakai gelas kecil, supaya anak merasa punya kendali. Yang kelima, memberi pujian dan motivasi. Setelah minum obat, anak diberi pujian seperti hebat sekali, kamu pintar minum obatnya. Dan yang terakhir, pendekatan keluarga. Perawat bisa meminta bantuan orang tua untuk menenangkan dan mendukung anak saat minum obat. Untuk penjelasannya, perawat berperan bukan hanya sebagai pemberi obat, tapi juga sebagai pendamping emosional yang menggunakan komunikasi, empati, dan trik psikologi
supaya pasien anak mau dan mampu meminum obat dengan nyaman. Coba tanya teman-teman apakah ada yang Oke, mau sekarang lagi? masuk di sesi pertanyaan. Iya. Nah, apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, makasih. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk kelompok 1 tadi sesuai dengan komunikasi yang kalian pelajari ya, bagaimana cara untuk membuat si adik tadi mau minum obat dan dia cepat sembuh dan lain sebagainya. Oke, kita sudah mendapatkan konten digital yang sudah kalian buat berdasarkan jenisnya, yaitu menggunakan apa tadi? Kelompok 1, teks dan gambar. Ya, oke. Kita beri apa saja untuk kelompok 1. Kemudian untuk yang lain, kalian juga boleh mengembangkan sampai setingkat tahapan ke video ya. Nanti kalian bisa pakai Canva untuk membuat video AI-nya. Nanti kalian explore saja terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan untuk hari ini. Refleksi kita adalah untuk refleksi kita hari ini, apa sih yang kita pelajari dari hari ini, dari bagaimana cara kita membuat kreasi digital, yaitu dari kecerdasan buatan ya, yaitu kecerdasan artifisial, yaitu AI tadi. Apa sih yang pertama? Nah, yang pertama adalah yang dikatakan mesin, yaitu tadi tools AI tadi, dia bisa meniru kreativitas manusia. Bisa dalam bentuk gambar, seperti yang kalian contohkan tadi kan. Minta seorang perawat untuk membujuk seorang pasien ya, ada pasien untuk minum obat. Dan itu kan aktivitas manusia yang diaplikasikan pada gambar, teks, musik, dan video. Mungkin prompt kita kurang dikenali polanya, sehingga untuk hasilnya masih menjadi bias, ya kan? Nah, kita perlu latihan untuk menerapkan pola-pola lagi supaya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, untuk etika dan tanggung jawab. Saya rasa kita semua tadi masih dalam mode aman ya untuk etika dan tanggung jawab, karena dalam artian di sini sebagai seorang nakes, tenaga kesehatan, secara bijak dan bertanggung jawab. Kita harus menanamkan itu terus-terus pada setiap konten yang kita buat. Yang ketiga, memberi pelajaran. Nah, ini ya, ketika terjadi perkembangan KA ini atau kecerdasan artifisial, maka banyaknya seorang coding atau programmer itu mereka lebih tidak digunakan karena sudah ada KA yang membantu kita untuk tugas-tugas yang sebenarnya ini adalah tugas seorang programmer atau coding tersebut, ya kan? Nah, karena itu tadi memberi pelajaran bagaimana pekerjaan dan industri berubah otomatis, karena yang selama ini dikerjakan oleh seorang programmer, kita pun juga bisa membuat dengan prompt yang sederhana. Next. Nah, berkualitas dalam pengembangan KA ini menghemat waktu dan tenaga, sudah pasti ya, karena secepat itu sekitar 2 menit, yang bahkan mungkin kalau programmer sebelumnya mengerjakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, kita hanya dengan waktu 2 menit sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan dari sebuah tools AI. Keterampilan masa depan. Nah, ini salah satu kalian punya skill. Kalau misalnya ada skill di bidang ini, tolong dikembangkan, karena di saat
usia-usia kalian ini usia-usia produktif, ya kan? Banyak imajinasi yang bisa dituangkan di dalam AI tersebut supaya bisa menjadi suatu konten digital yang kreatif, original dan sesuai dengan etika dong. Nah, kesimpulannya untuk kecerdasan artifisial itu bukan hanya alat ya, jadi butuh manusia nih, ya kan? Kalau dia sendiri kan dia tidak bisa berguna juga. Pekerjaan penting tentang masa depan teknologi, etika dan peran manusia. Oke, untuk materinya sampai di sini. Untuk tugas kalian mengembangkan studi kasus yang tadi menjadi lebih keren lagi, lebih kreatif lagi, dan lebih mungkin ada audio dan lain sebagainya begitu ya. Kita bisa belajar di sini. Nanti kalian explore, boleh kalian searching juga. Nah, sampai di sini Ibu mau tanya kepada salah satu, boleh ya, salah satu boleh ya, jangan semuanya. Kalian apa sih yang kalian rasa setelah kita belajar coding dan kecerdasan artificial ini? Apa yang dirasa? Apakah kalian senang, kemudian atau merasa sedih, atau kemudian bagaimana? Coba, ada yang mau komen? Senang ya, karena di sini iya, kalian bisa mengeksplorasi imajinasi menjadi suatu konten. Ya, oke, kalau misalnya materi hari ini kira-kira sampai di sini tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Oke, saya akhiri untuk materi kita sampai di sini. Kita berdoa dulu untuk ditutup pelajaran hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.